Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya, walaupun kita di masa PPKM ini, kita masih tetap bertemu di channel saya. Sebelumnya di sini saya perkenal terlebih dahulu karena pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak kenal. Perkenalkan, nama saya Ismail Ardi Saputro. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C ya. Yang pertama, di zaman Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad ini juga disebut sebagai periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwai. Pada periode ini permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi baru datang. Sebelum hukum Islam saat ini adalah wahyu dari Allah serta perkataan dan perilaku dari Nabi atau hadis. Perilaku risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih tertuju pada permasalahan akidah karena di sanalah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masa ketauhidan dan keimanan. Setelah hijrah, barulah ayat-ayat mewahyukan perintah untuk melakukan puasa, melakukan zakat, dan haji dan sebagainya diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat ini diwahyukan ketika muncul sebuah permasalahan seperti kasus seorang wanita yang diceraikan secara sepihak oleh suaminya, dan kemudian turun wahyu dalam surat Al-Mujadilah pada periode Madinah ini ijtihad mulai diterapkan. Mulai seperti itu. Yang kedua, pembentukan fikih di masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menekankan pada tiga aspek utama yang terkait dengan tugas kenabian beliau. Aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama, memperbaiki kepercayaan dan agama masyarakat di zaman jahiliyah. Nah, itu Nabi Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah memiliki akhlak yang buruk. Bahkan di zaman dahulu itu ketika ada bayi lahir, baru lahir itu, ketika lahirnya perempuan itu dibunuh langsung, dikubur hidup-hidup. Yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah memiliki akhlak yang buruk, sehingga tugas Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus yang nomor tiga, menetapkan aturan-aturan hidup sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah penuh ketidakadilan dan kemerosotan. Contohnya pembedaan kasta antara yang kaya miskin itu dibedakan. Nah, pada masa ini Nabi Muhammad menerapkan dan mengembangkan fikih Islam secara perlahan-lahan kepada masyarakat Arab. Beliau menerapkan fikih berdasarkan kejadian-kejadian atau perkara-perkara dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat, yakni Khulafaur Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada dua sumber utama, yakni Ajatul Ahkam yang bersumber pada Al-Quran, dan yang kedua Ahadisul Ahkam yang berasal dari hadis. Pada masa itu, para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad di berbagai pelosok negeri, dan para perawi mulai dari Arab, Madinah, seperti itu, mengumpulkan hadis-hadis agar tidak ditemukan oleh pemalsu hadis. Al-Quran saja ditiru apalagi hadis. Nah, seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahkan benar-benar menyaring, memfilter para perawi hadis. Caranya adalah para perawi yang akan menyampaikan hadis harus bisa menghadirkan sedikitnya dua saksi. Kalau tidak bisa menghadirkan dua saksi, maka riwayatnya ditolak. Pada periode ini, para fakih mulai berbenturan dengan adat, budaya, dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para fakih berusaha mencari jawabannya di Al-Quran.
Nah, jika Al-Quran tidak menemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua jika tidak ditemukan jawaban atau dalil yang jelas. Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di hadis, maka para fakih ingin melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu apa toh? Ijtihad itu keputusan. Menurut penelitian Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 130 orang fakih dari pria dan wanita memberikan fatwa yang merupakan pendapat fakih tentang hukum. Jadi itu di masa sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin. Lalu yang ketiga yaitu di masa awal pertumbuhan fikih atau di masa tabi'in. Di masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Tetapi proses musyawarah para fakih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Seperti itu. Lalu mulailah muncul perpecahan antar umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih. Karena apa? Karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap fakih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyebutkan perbedaan pendapat antara fakih. Itu. Pada masa ini juga para fakih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Irak yang kebudayaannya itu berbeda dengan daerah Hijaz, tempat Islam awalnya bermula. Umar bin Khattab pernah menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan dengan keterikatan akan makna harfiah dari kitab suci dan dipakai oleh para fakih, termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi ijtihad di daerah di mana mereka berada. Terus yang terakhir, perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, fikih diajarkan di lembaga pendidikan keagamaan non formal seperti pondok pesantren, dan di lembaga pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bila mana ada kata-kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman kesemuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Mulyadi melaku karo Mas